Anda masih bersama dengan Jurnal Pagi, dialog membahas mengenai gembong narkoba sponsori ISIS Indonesia. Nah, kita masih bersama dengan Pak Ansyah di sini. Pak, ada penelpon yang akan bergabung juga bersama kita untuk memberikan pendapat. Kita akan sapa Pak Budi dari Jakarta Selatan. Selamat pagi, Pak Budi. Selamat pagi. Silakan Pak, pendapat Anda dengan topik dari dialog kita. Iya, saya mau bertanya, Pak. Apakah benar semua gembong narkoba itu membiayai ISIS? Oke. Apakah Polri, Densus, dan aparat pemerintahan itu dapat membuktikan kepada masyarakat luas bahwa adanya Ya, Pak Budi. pada masyarakat luas, masyarakat Indonesia, seperti terjadi di Paris, di Belgia, yang nyata-nyata mereka memang benar-benar teroris. Nah, Itu aja Pak ya. Tidak digolongkan dengan narkoba. Nah, apakah pemerintah Indonesia bisa membuktikan tersebut? Itulah pertanyaan saya, Pak. Baik, ya Pak. Nanti akan kita bahas. Sementara ini memang masih dugaan, tapi akan dijawab juga oleh Pak Ansyah. Begitu Pak Budi ya? Baik. Terima kasih Pak Budi dari Jakarta Selatan sudah bergabung bersama kita. Nah, kita bahas tadi Pak mengenai penelpon sebelum jeda iklan tadi. Bagaimana counter terorisme bukan cuma TNI Polri? Gimana Pak? Iya, betul sekali. Yang pertama, ini ya senang sekali ketemu walaupun di udaranya dengan Junior Tobing. Ini Bang, dulu salah satu tim saya ini yang paling cerdas itu. Kita sama-sama di Manchester, di Isingwood, Hawk Hill di sana, di asramakan itu. 3 minggu barangkali ya, Pak Tobing. Betul sekali, strategi yang paling mendasar melawan terorisme maupun narkoba itu adalah ketika semua masyarakat peduli, semua masyarakat bangkit melawan itu bersama pemerintah. Betul sekali yang dikatakan oleh Pak Tobing tadi. Kalau saja di tingkat RT RW itu sebetulnya tidak terlalu sulit ya. Misalnya diterapkan saja, dulu ada mekanisme di masyarakat kita itu wajib lapor bagi tamu 1x24 jam itu. Nah, kalau saja misalnya tingkat RT RW itu menerapkan seperti di bank itu, know your customer. Jadi di RT itu mengenal masyarakatnya, terutama asing yang masuk di situ ya. Orang-orang yang tidak biasanya di situ kok ada di situ. Ya, kita sudah lihat ya, setiap terjadi bom, selalu pasca terjadinya rame gosip. Oh ya betul, di rumah itu dikontrak oleh beberapa orang, ngakunya pedagang kelontong. Tapi kalau malam-malam ngangkut berpikap-pikap itu ada bau belerang segala macam. Nah, ini tapi munculnya, ini sayang sekali, munculnya ini setelah terjadi. Kenapa enggak sebelumnya? Jadi betul itu Pak Tobing, itu strategi paling utama ketika masyarakat dari level yang paling bawah, struktur pemerintah kan sampai RT RW itu. Kalau itu semua bergerak, ya kemudian apalagi LSM. Ya sekarang kelihatan yang aktif baru LSM seperti ada granat, ada apa. Nah, itu bagus sekali ya. Ini sama teroris maupun narkoba mestinya seperti itu. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan dari Pak Budi Jakarta Selatan, apakah betul Pak sudah ada bukti nyata bahwa narkoba ini gembong narkoba membiayai teroris gitu? Itulah yang akan sedang akan dicari dalam investigasi. Cuma memang indikasi itu sudah sangat kuat. Ada, walaupun mungkin belum seluruhnya, tapi paling tidak sudah ada indikasi kuat orang-orang tertentu itu. Dan ini memang dengan realitas sekarang bahwa gembong narkoba itu justru di dalam penjara mereka masih tetap menjalankan bisnis itu. Ini sangat membahayakan.
Ya mari kita sama-sama itu Pak Budi untuk itu. Kemudian para teroris, ini adalah tugas kita bersama ya. Para teroris ini tanpa narkoba saja sudah berbahaya. Apalagi dikombinasikan ya. Apalagi tambah nekat dia bom bunuh diri. Iya. Oke. Nah sekarang kita akan bergabung Pak dengan Bapak Selamat Pribadi selaku Kabag Humas dari BNN di saluran telepon. Selamat pagi Pak Selamat Pribadi. Selamat pagi Pak. Iya, Selamat masih pagi, bersama. Terima kasih sudah bergabung bersama Berita 1 TV Pak, bersama dengan Pak Ansyad juga di sini. Selamat Pribadi, ya selamat pagi. Pak Selamat Pribadi, terkait dugaan bahwa bisnis dari narkoba turut membiayai teroris Pak. Seperti apa Pak informasinya Pak? Iya, kalau dugaan bisa ya, tapi sementara mungkin masih tipis saya kira. Karena begini, uang dari hasil narkotika itu adalah uang yang luar biasa peredarannya. Hasil riset dari UI dan BNN tahun 2014 itu sekitar 63,1 triliun untuk biaya pembelian biaya narkotika, termasuk untuk kerusakan sosial. Jadi memungkinkan sekali kalau manakala suatu saat akan dipakai untuk narkotika. Tapi Pak Goris Were pernah menyampaikan bahwa di Indonesia pernah ada ketika jaringan Aceh digunakan hasil narkotika digunakan untuk biaya narkoteroris itu Mas. Ya. Berarti selama ini dugaan yang ditelusuri ada juga cukup lama Pak ya, kalau misalnya sampai dengan Pak Goris Were dari Aceh itu Pak. Iya, Pak Goris Were pernah mentengarai itu, bahkan sudah ada datanya beliau saat itu ya, itu ada jaringan Aceh saat itu Mas, saat itu. Berarti terbalik dengan apa yang terjadi di Amerika Selatan ya Pak ya. Kalau di Amerika Selatan kan gembong narkoba aja mengancam untuk melawan ISIS Pak, El Chapo seperti itu Pak. Iya, kalau di Amerika Selatan kan memang ada kartel dan sebagainya. Kalau di Indonesia belum sampai terbentuk kartel karena polisi Indonesia itu cukup kuat, tidak membiarkan kejadian-kejadian kecil sampai membesar, itu Mas. Jadi sekarang langkah yang dilakukan dengan BNN ini seperti apa Pak? Mungkin kerjasama dengan kalau BNN lain? Karena sudah ada 2 direktif Presiden. Pertama bahwa Indonesia darurat narkoba, kemudian yang kedua adalah sinergi dan sinergi antar aparat, sesama aparat dengan masyarakat dan pemberantasan yang lebih masif. Jadi direktif dari Presiden itu menjadi bahan kebijakan nasional setelah ada undang-undang narkotika itu Mas. Nah, mekanisme dari aliran dana bisnis narkoba ke terorisme ini sendiri seperti apa Pak yang sudah tercium? Ya, kalau mekanisme aliran BNN selama ini oleh PPATK dipandang mendapatkan hasil yang luar biasa soal hasil-hasil tindak pidana pencucian uang latar belakang narkotik. Jadi BNN tidak pernah lepas bekerjasama dengan kepolisian, kemudian dengan PPATK, termasuk dengan OJK, itu Mas. Jadi mohon maaf kalau suara saya agak nggak terdengar, ini saya di bandara ini. Iya, nggak apa-apa Pak, terima kasih. Nah ini berarti kalau misalnya dengan PPATK sudah ada kerjasama, berarti dari transfer antar rekening gitu Pak ya, ketahuan ya Pak ya? Ya, PPATK mempunyai kewenangan untuk melakukan penelusuran sesuai dengan undang-undang yang dimiliki, undang-undang termasuk undang-undang pencucian uang. Penelusuran itu berdasarkan permintaan dari penegak hukum atau laporan dari bank atau dari OJK atau pantauan dari PPATK sendiri, itu Mas. Baik, terima kasih Pak Selamat Pribadi sudah bergabung bersama Berita 1 TV. Ya, kita kembali Pak Ansyad, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Selamat Pribadi. Berbicara mengenai terorisme di Indonesia, sebetulnya lagi kekurangan dana, apa sampai dia minta bantuan dari bisnis narkoba atau gimana gitu Pak? Kalau teroris itu kurang dana pun juga dia tetap melakukan ya, tetapi untuk melakukan hal yang lebih besar dampaknya itu tentu dia butuh dana yang banyak. Jadi karena butuh dana yang lebih besar maka dia bekerja sama lah intinya. Ya, dan untuk terus mengembangkan jaringannya itu kan dia butuh dana. Ya kalau tidak ada donaturnya ya dia cari sendiri. Ya seperti tahun 2012 itu kan kita lihat
ada perampokan bank, perampokan toko emas, toko bangunan, kantor pos. Itu mulai dari Lampung sampai seluruh Jawa ini. Itu dalam rangka mencari dana. Itu untuk kan miliaran mereka dapat. Itu dalam rangka untuk membiayai pelatihan mereka di Poso yang saat ini masih ramai terus. Nah, dan untuk mengembangkan, untuk merekrut, untuk latihan dan sebagainya. Nah, kira-kira cara-cara apa lagi yang bisa digunakan untuk mencegah, memisahkan mungkin antara bisnis narkoba dengan terorisme ini agar tidak bersatu lagi, akan kita bahas di segmen berikutnya, Pak. Tetap bersama kami, Dialog Jurnal Pagi akan segera kembali.